Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Minggu 11 Oktober 2020. Bagaimana kabar anak-anak? Wah, pastinya saat ini anak-anak dalam keadaan sehat. Bu Ani sama Bu selalu berdoa bagi anak-anak semuanya supaya dalam lindungan Tuhan senantiasa penuh kebahagiaan karena kasih Tuhan. Meskipun pandemi ini belum berlalu di dunia ini, Ibu harap anak-anak tetap semangat ya. Ya, meskipun saat ini kita belajar di rumah, bermain di rumah, ibadah juga di rumah. Anak-anak harus tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Betul sekali, Bu. Nah, sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini boleh beribadah meskipun secara virtual dengan penuh sukacita. Bapa, kami berserah penuh jalannya ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan puji nama Tuhan dengan judul Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Hari ini kita betul-betul bersukacita ya Bu ya, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melayani anak-anak meskipun secara virtual. Betul sekali Bu Ani. Bu harap anak-anak juga dalam keadaan yang penuh sukacita. Seperti lagu yang tadi kita pujikan, bahwa kita penuh sukacita karena bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam ibadah pagi ini. Anak-anak juga nggak perlu cemas, nggak perlu takut, karena Tuhan selalu menjaga kita, baik siang maupun malam, di kiri maupun di kanan, juga di sekeliling kita selalu tetap ada Tuhan. Seperti pujian yang berjudul Kiri Kananku Ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia
Setia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita masih di dalam bulan Oikumene ya Bu Uut ya. Yang minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Puji. Apa itu Oikumene? Intinya bersatunya kembali jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan mohon pimpinan Tuhan supaya kita beroleh hikmat. Namun sebelumnya mari kita pujikan pujian dengan judul Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom. Bertemu lagi dengan Bu Retno. Ya anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, tema kita yaitu menghormati yang berbeda. Ayo, tadi temanya apa? Nah, betul sekali, menghormati yang berbeda. Namun, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami aturkan kehadirat Tuhan yang maha mulia. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua meskipun saat ini kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Tuhan di tengah ibadah ini kami anak-anak-Mu akan membaca, merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami dengar boleh kami tanam di dalam hati kami. Terlebih Engkau boleh kuatkan kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Ya anak-anak, sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, kalau sudah siap, mantap sekali ya anak-anak Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang ada di 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan
Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging, lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Coba anak-anak, tepuk aku dulu ya. Tepuk aku. Aku Laskar Kristus. Iya anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah minggu, meskipun hanya secara virtual di rumah kita masing-masing ya. Kalau dulu sebelum ada pandemi, setiap hari Minggu kita bertemu di mana ya? Iya, betul sekali. Kita bertemu di gereja. Kira-kira untuk apa ya kita setiap hari Minggu berkumpul dan bertemu di gereja? Wah, betul sekali. Kita bertemu untuk beribadah. Nah, anak-anak, tempat kita bertemu dan beribadah itu disebut gereja. Nah, ini adalah foto gereja kita. Ada yang tahu enggak ya nama gereja kita itu apa? Wah, hebat sekali. Iya, gereja kita ini namanya GKJW. Ayo coba diulang sekali lagi. Apa tadi namanya? GKJW, mantap. Iya anak-anak, GKJW kita ini singkatannya apa ya? Ada yang tahu? Wah betul sekali, memang hebat ini anak-anak Tuhan. Iya, GKJW singkatan dari Gereja, ya ini ada tulisan gereja tapi bacanya Gereja. Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya, coba kalian amati ya gambar berikut ini. Ini ada logo GKJW, logo gereja kita. Iya, jadi gereja kita itu punya logo ya. Nah anak-anak, selain GKJW,
gereja itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, Bu Retno mau nanya nih, di sekitar kita di wilayah Turen ini pasti ada banyak gereja ya anak-anak ya? Iya, coba gereja apa ya namanya yang ada di sebelah rumah sakit sebelah timur gereja kita? Wah, gereja apa? Wah, betul sekali. Gereja Bala Keselamatan. Nah, ini anak-anak, ini logo dari gereja Bala Keselamatan. Iya, selain gereja Bala Keselamatan, ada gereja apa lagi anak-anak? Betul, ada gereja GPDI. Siapa yang tahu tempatnya di mana? Iya, tempatnya ada yang di Kedok, ada yang di Sedayu, di Kedok-Wetan juga ada loh anak-anak. Iya, inilah logo dari gereja GPDI. Nah, ini coba kalian perhatikan. Apa itu GPDI? Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, selain GPDI, kita juga punya gereja lagi loh tetangga kita yang ada di Desa Tanggung, dekat rumahnya Bu Bekti sama Mbak Hani. Gereja apa kira-kira? Wah, betul sekali. Ada gereja Betel Indonesia. Betul. Ya, anak-anak, tiap gereja selain ada namanya juga ada lambang atau logonya. Nah, apalagi ya kira-kira perbedaan selain dari nama dan logonya? Ya, selain nama dan logonya, cara beribadahnya pun juga berbeda anak-anak. Misalnya saja di gereja GPDI atau GBI, di dalam ibadahnya itu selain ada petugas pemimpin pujian atau yang biasa disebut song leader, ada juga loh penari tamborinnya yang membawa rebana, yang pakai baju bagus sekali itu ya. Kalian pasti pernah lihat. Nah, sudah terlihat itu ada song leadernya, ada singernya, dan pemain musik serta tamborin. Iya anak-anak, selain perbedaan tadi, ada juga perbedaan yang lainnya. Misalnya saja, ada gereja yang mempunyai pantangan makan daging babi. Ada juga yang pantang makan daging katak, ikan, dan beberapa makanan yang lain. Ada juga gereja yang melakukan sakramen perjamuan kudus itu setiap awal bulan atau di hari Minggu pertama. Ya anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita menghormati perbedaan yang ada. Apa artinya menghormati? Ya, bukan menghormati seperti menghormati bendera ya, tapi menghormati di sini artinya menghargai, tidak mengejek, tidak menjelek-jelekan gereja lain. Wah, pintar sekali. Anak-anak, berbeda itu tidak apa-apa. Meski kita tidak melakukan sama seperti teman-teman kita yang di gereja lain lakukan, itu tidak apa-apa anak-anak. Namun, yang satu yang harus diingat, kita harus tetap menghormatinya. Sehingga kita membuat mereka tenang hatinya, tidak sebal dan tidak marah. Tetapi kita dapat terus menjalin pertemanan dengan baik. Ya, anak hebat. Ternyata gereja itu banyak ya anak-anak ya, gak hanya GKJW saja. Ayo sekarang sebutkan kembali nama-nama gereja yang ada di sekitar tadi, apa aja yang sudah disebutkan tadi. Ada GPDI, ada Bala Keselamatan, ada GBI. Ya, hebat sekali. Ya, meskipun berbeda gereja, tapi kita semua tetap sama. Sama-sama anak Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita melihat atau tahu teman kita punya kebiasaan yang berbeda, meskipun itu berbeda gereja ataupun berbeda cara berdoa, kita tidak boleh mengejeknya. Lalu apa yang kita harus lakukan tadi? Wah, betul, kita harus menghormati. Ya, bagaimana anak-anak? Siap melakukan firman Tuhan hari ini? Laskar Kristus, siap. Pasti siap dong. Anak-anak Tuhan pasti selalu siap.
Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwasanya pagi ini Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami saling menghormati perbedaan yang ada di sekitar kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa ya ceritanya? Wah, pintar semua. Iya betul, yaitu menghormati yang berbeda. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa bacaan minggu ini? Wah, pinter sekali. Memang benar bacaan hari ini adalah di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus menghormati meskipun kita berbeda. Mau agama apa saja, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau pendek, mau tinggi, kita harus saling menghormati dan menghargai. Betul sekali. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, "Satukan kami, ya Tuhan." Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya lah kita untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebagai bukti bahwa kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah pelihara hidup kita. Mari anak-anak, kita persembahkan persembahan kita dengan penuh sukacita dan rela hati, diiringi dengan pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, tak terasa kita sudah di akhir ibadah. Tapi anak-anak jangan bersedih hati ya. Minggu depan kita akan berjumpa kembali, pastinya masih tetap dalam ibadah online. Tetap semangat ya. Ya, anak-anak harus sering cuci tangan. Kalau keluar rumah, pakai masker dan tetap jaga jarak. Sekarang tangannya anak-anak dilipat ya, tutup mata. Kita akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Maha Kudus yang kami kenal dan kami imani lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami dan berikan kemampuan sehingga kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap kesehatannya yang saat ini mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan pulih dan sembuhkan. Anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ujian tengah semester, Tuhan berikan kecerdasan, kepandaian, roh hikmat, sehingga anak-anak kami boleh mengerjakan setiap ujian dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami naikkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.